Oke, hai guys. Nah, karena hari ini kita melaksanakan pembelajaran daring, saat ini kita masuk dalam pembelajaran yang keempat di tema 9, subtema yang kedua, tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Nah, yang pertama yaitu adalah hak. Apa sebenarnya hak anak-anak dalam sumber daya alam bagi kehidupan manusia? Yang pertama yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hewan, kebutuhan-kebutuhan protein hewani dan nabati. Yang kedua yaitu mendapatkan pasokan air yang bersih dan sehat. Yang ketiga menikmati segarnya lingkungan hidup. Dan yang keempat adalah terbebas dari berbagai polusi serta pencemaran lingkungan yang ada. Dan yang terakhir yaitu yang kelima mendapatkan kelancaran pembangunan sarana dan prasarana atau yang disingkat sarpras. Nah, yang kedua adalah kewajiban. Saat ini kita masuk dalam kewajiban. Kalau tadi menjelaskan tentang hak, sekarang kita masuk dalam kewajiban. Apa sebenarnya kewajiban yang perlu kita lakukan? Nah, kewajiban yang perlu kita lakukan terhadap sumber daya alam bagi kehidupan manusia sendiri terbagi atas 3. Yang pertama, melakukan penanaman kembali, menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan, serta memperindah lingkungan. Saat ini kita masuk dalam melakukan penanaman kembali. Melakukan penanaman kembali sendiri memiliki manfaat bagi kehidupan kita, bagi lingkungan kita. Nah, apa saja manfaat yang ada? Itu sudah menjelaskan baik dalam slide maupun dalam buku LKS, tapi saat ini tetap akan menjelaskan. Yang pertama itu melestarikan kesuburan tanah dan kesuburan tanah. Yang kedua, mengurangi pencemaran udara dan atau global warming. Yang ketiga, mencegah erosi. Dan yang keempat yaitu melindungi lapisan ozon bumi. Nah, kita masuk pada yang kedua yaitu penggunaan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Tindakan ini dapat mencegah polusi udara yang sudah semakin parah di bumi saat ini. Dan salah satu contoh kendaraan yang digunakan atau kendaraan yang ramah lingkungan adalah mobil bertenaga surya ataupun mobil tenaga listrik. Nah, untuk Indonesia sendiri yang ketahui sudah ada beberapa jenis mobil yang masuk di Indonesia untuk tenaga listrik sendiri. Nah, yang ketiga yaitu memperindah lingkungan. Kegiatan apa bagi kita untuk memperindah lingkungan? Yang pertama, tentu orang menanam pohon, menanam bunga yang perlu kita lakukan. Nah, dengan menanam kembali tanaman hijau di sekeliling lingkungan kita, itu selain dapat memperindah lingkungan kita, itu juga dapat memberikan oksigen yang lebih baik. Nah, sampai di sana anak-anak untuk hak dan kewajiban kita. Pada materi-materi sebelumnya, Mem sudah pernah menjelaskan tentang sumber daya alam itu sendiri apa saja. Nah, saat ini kita masuk dalam sumber daya alam yang berupa minyak bumi. Nah, di saat ini Mem akan menjelaskan tentang kegunaan minyak bumi bagi kehidupan manusia. Sebelumnya Mem akan jelaskan dulu apa itu minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat penting untuk mendukung kebutuhan dan sumber kehidupan bagi manusia. Adapun proses terbentuknya minyak bumi yang pertama adalah hewan dan tumbuhan yang terkubur dalam kerak bumi yang selama ribuan tahun hingga ratusan tahun itu terkubur dalam lapisan kerak bumi. Yang kedua adalah tanaman dan hewan yang mati terbawa menuju lapisan kerak bumi melalui lempengan bumi. Dan yang ketiga yaitu fosil. Nah, apa ini fosil? Fosil itu adalah kerangka-kerangka hewan pada zaman dahulu kala yang bereaksi dengan panas bumi serta gas alam sehingga mereka berubah bentuk menjadi minyak bumi. Nah, itulah 3 proses terbentuknya minyak bumi. Nah, tadi Mem sudah jelaskan tentang hak dan kewajiban dalam penggunaan sumber daya alam bagi manusia. Juga Mem sudah jelaskan tadi tentang salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia yaitu salah satunya minyak bumi yang sekarang orang gunakan juga sebagai bensin, sebagai solar dan lain-lain. Nah, saat ini selain dari yang Mem jelaskan, anak-anak juga dapat mendapatkan informasi dari luar, misalnya searching di Google ataupun lain-lain. Selain dari itu, anak-anak juga dapat melakukan kegiatan wawancara. Nah, dalam kegiatan wawancara sendiri terbagi atas 2 metode. Metode yang pertama itu wawancara dengan metode mencatat. Nah, metode ini memerlukan buku dan pulpen untuk mencatat jawaban yang berasal dari narasumber yang kita lakukan wawancara. Nah, selanjutnya setelah melakukan wawancara, anak-anak dapat menuliskan
hasil wawancara itu dengan baik sebagai informasi bagi kita juga bagi pembaca nanti. Nah, metode yang kedua yaitu merekam, kegiatan wawancara secara merekam atau recording. Nah, metode ini digunakan menggunakan alat yang disebut dengan perekam suara. Nah, biasa kalau untuk saat ini yang memangnya kebanyakan wawancara itu pakai handphone, bisa juga pakai perekam suara. Nah, setelah selesai merekam, pewawancara kemudian menuliskan transkrip yang akan menjadi berita atau menjadi informasi. Nah, itu adalah dua metode wawancara yang perlu anak-anak ketahui. Dan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas anak-anak boleh dilihat dalam LKS di latihan pembelajaran yang keempat. Silakan anak-anak menjawab mulai dari pilihan ganda sampai dengan esai. Dan untuk jawabannya Mem tunggu sampai pada besok pagi jam 9. Itu jawaban harus sudah dikirim secara WA pribadi kepada Mem. Oke, terima kasih semua. Bye-bye.